Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah pada puasa. Banyakan sahur mana ya? Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahilladzi aujabana bis-siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'ahum bima fihi minal anam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, seringkali ibu-ibu kalau nolak dibikin kolom, enak bakal enggak ya, dimakan apakah enggak ya, karena dia puasa. Padahal boleh dicobain, tapi jangan ditelan, dilepehin lagi. Ini cobain, enak juga, begitu kata dia. Ya. Kata ibu-ibu, kagak dimakan dah kolak buah, begitu kata dia. Anaknya pulang sekolah, laporan, mak, ini ulangan kemarin, kono kasih babalu. Bapaknya ngelihat, bagaimana sih sekolah? Masa agama Islam 5? Emang lu pada punya agama? Begitu kata dia. Lu bagaimana mau nyantren kalau begini? Orang agamanya 5, apalagi matematik 3. Maka gak usah sekolah aja dah, begitu kata kita. Seakan-akan masa depan anak kita cuman kita ukur dengan angka 3, angka 5. Kita bilang anak kita bagaimana mau nyantren, bagaimana mau jadi orang, padahal kita nggak pernah tahu wa matradri nafsun madza taksibu ghadan. Besok, lusa, 10 tahun kita nggak tahu. Kalau kita yang tadi kita bilang enak bakal enggak, enak bakal enggak, bawa aja ke Masjid Al-Mujahidin. Iya, jangan pakai dimakan, kagak dimakan, bawa aja. Iya, makan ya. Beli es kelapa, ya kan? Ya nggak dimakan kali di Soloman. Orang Soloman aki-aki semua begitu kata dia. Bawa aja, orang jalanan juga orang banyak pada mampir. Seringkali kita mengukur urusan Allah dengan akal dan otak kita, sampai anak kita juga kita ukur dengan angka. Padahal itu bukan cerita masa depan kita. Dulu ada nabi yang nangisin anaknya, wa biyaddat ainahu. Kenapa dia nangis? Anaknya itu enggak pulang-pulang. Datang saudara-saudaranya, oh Yusuf, mana Yusuf? Akallahu dhi'bu, dimakan serigala. Ini tuh berdarah mulu. Lah kan babanya nabi, bukan orang kagak paham lah, bajunya dimakan serigala. Anaknya kemana? Bajunya nggak ada bekas robekan gigitan, yang ada darah doangan. Nah ini serigala sopan amat ya, mau makan anak gua kata dia. Ayo buka dulu bajunya, kan kagak enak baju mah, yang enak dagingnya doangan. Ilo kan begitu. Datang gempa, banjir, orang yang pada sembahyang di Al-Mujahidin minggir dulu, nih gempa mau lewat, kan kagak. Jadi seringkali begitu kita mengukur, padahal beliau adalah nabi, tapi tetap
orang tua beliau memanggil anaknya dengan ya bunayya, wahai anak-anakku, meskipun dia tahu ini anak-anaknya pada bohong. Ini anaknya ngadalin babanya, udah tahu babanya buaya, lebih kadalin, udah tahu. Anak yang ngomong, malam minggu ngapa entaran keluar ngabuburit, kata bapaknya jangan. Kata yang laki, entaran luangan pak, jangan. Ntar saya beliin mie ayam 2 bungkus, malu panggil malu, gitu kata dia. Gimana mak? Gitu kan, nama jangan. Ya, timbang 2 bungkus doang bocah dikasih. Kata bapaknya apa? Bagian apa? Emang apa? Lah kan kita lebih parah dari dia dulunya, begitu katanya. Maka bapaknya nangis, wabiyaddat ainahu, sampai Allah sampaikan wahwa kazim, sampai dia usah ngeliat. Saking seringnya nangis, anaknya nggak pulang-pulang, dia tahu itu anaknya nggak dimakan karena bajunya nggak robek. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam ditaruh di tempat gelap, dilempar ke sumur yang gelap, diambil jadi budak, dijual di pasar. Tapi akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi raja di Mesir kuno, yang kita tahu akhirnya Bunyamin yang mirip dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf. Jadi bapaknya itu masih punya Bunyamin. Bunyamin ini mirip dengan Nabi Yusuf wajahnya, tapi tetap Allah uji Bunyamin ketangkep di pasar dengan alasan mencuri. Yusuf tahu, saudara gua yang dulu nih nyemplungin gua ke sumur, ini dia nih orangnya nih. Selipin kiladatan minal malik, diselipin gelang kerajaan, digeledah. Ati awani Bunyamin, mana tasnya Bunyamin? Dibuka, digeledah, ternyata ada gelang kerajaan. Itu ada buktinya dia pencuri. Wah, abang-abangnya pada marah. Akhirnya apa? Kita nih nggak ada yang nyuri. Kenapa lo nyuri? Kagak, nggak nyuri lah, itu buktinya. Akhirnya apa? Strategi Yusuf, Bunyamin ditahan, abangnya disuruh pada pulang. Biar ngapa? Dia pengen bapaknya datang, dan dia pengen ngomongin, mengangkat harkat derajat bapaknya yang sekarang udah nggak bisa ngelihat karena keseringan nangis mikirin Nabi Yusuf. Datang bapaknya, datang kepada bapaknya, anak-anaknya, abang-abangnya, ngapain? Ngelaporin. Pas dilaporin, apa kata bapaknya? Bilang sama Amirul Mukminin, sama raja itu, lepasin Bunyamin. Anak Nabi tidak akan pernah ada yang mencuri. Kalau dia nggak lepasin, maka aku doakan 7 keturunan dia terbakar oleh api. Ya, dijawab suratnya, diundang bapaknya dan datang. Begitu dilihat yang hadir bapaknya, apa kata Nabi Yusuf? Hawa ana Yusuf, ini ini saya Yusuf. Fasajada bihi, kemudian bapaknya dan Bunyamin itu sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud bukan berarti beribadah, bukan, tapi takziman wa takriman, berbahagia dan memberikan penghormatan. Sama kayak kita Hajar Aswad, ya Pak. Hajar apa namanya? Batu. Aswad hidung, udah batu, hidung dicium lagi, mau ngapain coba? Mendingan juga nyium lagi yang keling, ya mendingan empukan dikit, ya. Tapi kita tetap nyium. Makanya kemudian maaf, ada orang angkat tangan hormat bendera. Apa kata dia? Ngapain hormat bendera? Hormat itu hormat kepada Allah. Hormat sama bendera berarti musyrik, kata dia. Ya, rumahnya kebakaran,
Ya, minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan minta sama yang lain. Ya habis rumahnya. Ya Allah, api ya Allah. Kira-kira kebakaran ya? Habis. Kalau kebakaran telepon RT. Ada RT ini? Iya. Kemudian RT jadi camat ya. 2024. Tapi di Kalimantan. Artinya tetap apa yang terjadi kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perempuan datang kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini zannait. Wahai Rasul, saya sudah kecelakaan. Kecelakaan tuh ya, tabrakan. Fa'akim hududi, tolong hukum saya. Apa kata Nabi? Ihmili anti warji'i hatta tatawallahi. Pulang ke rumah, jaga kandungannya. Kalau udah lahir, balik ke sini. Pulang nih perempuan. Begitu udah pulang, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan lahir. Begitu lahir, ya Rasulullah, ini zannait. Wahai Rasul, saya yang kemarin itu tabrakan. Apa kata Rasul? Ya Umar ibn Khattab, Umar sini, aqim hududah, tegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia dihudud, ya, dilemparin batu tuh. Begitu dilemparin batu, karena banyak batunya, kemudian apa? Darahnya nyiprat ke siapa? Ke Umar ibn Khattab. Kata Umar apa? Kata Nabi, mahlan ya Umar, jangan begitu Umar. Tapi kata Umar, innaha zanat ya Rasulullah, ini wanita pezina, penuh dosa dan maksiat. Darahnya itu nyemprat ke saya nggak mau badan saya kotor dengan pezina. Apa kata Nabi? Ya mahlan ya Umar, tenang, jangan begitu. Innaha qad tabat, perempuan ini sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang ke sini menebusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepadaku minta ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Lau wuzi'at taubataha, kalau taubatnya itu dibagi-bagiin ila ahlil Madinah, ke semua penduduk Madinah, lau sa'athu, dapat bagian taubatnya, maka Allah ampuni dosanya. Maka sesalah-salahnya kita, semaksiat-maksiatnya kita, ayo Ramadan ini jangan sia-siakan. Syukur alhamdulillah enak. Pagi ini mata saya terbukti bahwa sopnya sampai ke latar-latar. Biasanya saya lewat, ya emang sampai latar sih. Itu orangnya loh nggak kelihatan. Ya tadi mau bener-bener lewat mana saya ya, bener berarti sampai latar. Ya ini yang kata Rasul, ij'alu ma fisyam kharijahu, jadikanlah puasa itu aplikasinya di luar puasa. Mudah-mudahan jamaah kita tetap kayak tadi tuh ya, pada nggak bisa masuk, termasuk saya antrian nomor 7 tadi. Saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau masuk alhamdulillah, kalau kagak ya nerima nasib, kan begitu. Maka kita minta kepada Allah bahwa orang yang berdosa kepada Allah, sebentar lagi kita sampai pasanya yang kita kenal dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman tabi'in ada yang namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini dia pelaku maksiat ulum. Maksiat apa aja udah dicobain, apa aja, termasuk dia raja mabok. Jadi belum pernah ada yang ngalahin mabok kayak Malik bin Dinar. Satu ketika
ya. Malik bin Dinar ini karena maksiatnya banyak, dia punya budak. Budaknya itu ada isinya, dan dia ngomong, nanti kalau anak ini lahir, aku berikan nama Fatimah. Lah budaknya nanya, kenapa namanya Fatimah? Karena Fatimah itu adalah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah anak Rasul yang menemani Rasul sampai dia wafat. Lihat, ahli maksiat, tukang mabuk, pezina, punya anak dari budaknya, tapi tetap masih ada sisi baiknya. Ingat kalau namanya Fatimah itu anak Rasul, maka dinisbatkan anaknya itu namanya Fatimah. Begitu Fatimah lahir, dia berjanji nggak akan mabuk lagi. Ya, sama kayak kita, gue berhenti ngerokok, berhenti sekarang, dan ntar maghrib mulai lagi kan. Akhirnya nggak tahan, Fatimah makin gede. Beranjak umur 2 tahun, Fatimah udah mulai ngerti. Setiap ini Malik bin Dinar pulang, jadi mendingan dikit dia nggak mabuk di rumah, di luar, di pasar. Begitu dia pulang, itu Fatimah nepok-nepok mulutnya, seakan-akan ngomong, ini mulut maksiat, ini mulut minum keras, ya kan, ini mulut minumannya miras. Seakan-akan ngomong, jangan mabuk lagi, Mbak, meskipun dia belum bisa ngomong. Kan 2 tahun ngomongnya begitu, ya lumayan sih, abah, ayah, kan begitu kira-kira. Ngomong jangan mabuk. Satu ketika dia nggak tahan, mabuk, ya di lapangan, anaknya ngelihat, diparanin. Itu botolnya diambil, dituang di depan dia. Di depan siapa? Di depan Malik bin Dinar. Setelah itu dia berjanji, iya neng, baba kagak lagi dah neng, udah taubat dah, udah nggak lagi. Bener. Dan akhirnya Malik bin Dinar bersiap-siap mau taubat. Begitu niat taubat, Fatimah 2 tahun umurnya diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal di hadapan Malik bin Dinar. Seketika itu hilang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik bin Dinar ngapain? Balik lagi. Kata yang bisikin, tanggung, udah segalon sekalian, ya kan? Kalau kemarin sebotol, sekarang galon. Kalau kemarin segalon, pabrik-pabriknya uyuh, udah berapa? Ini dia mabuk, semabuk-mabuknya sampai nggak sadar. Begitu dia nggak sadar, tiba-tiba dia tertidur. Apa kata dia? Faqamatil iqamah, seperti tiba-tiba kayak kiamat. Jadi kayak kiamat tuh. Bagaimana rasanya? Di sana meledak, di sini meledak, di sini gempa, di sana gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'atu mal-qari'ah. Terasa. Akhirnya apa? Dia lari pontang-panting nyelamatin diri. Cuman di belakangnya ada ular yang gede. Ular yang segede barongsai itu. Gede banget, ya kan? Begitu dia menyelamatkan diri, semakin dia lari, semakin dekat ini ular ini. Ketemulah sama kakek-kakek. Kata Malik bin Dinar, tolongin saya. Gitu. Apa kata kakek? Ara'aita annani ajuz. Emang mata lu buta? Lah kan gua kan aki-aki. Lah kalau minta tolong namanya muda. Masa aki-aki dimintain tolong? Begitu. Sudah nolongin diri sendiri, tarik lagi. Begitu lari, ya kan, di persimpangan Malik bin Dinar bingung mau kanan atau kiri. Ketika dia bingung, dia ngelihat ada anak kecil di bawah lagi pada main dan berteriak-teriak, Fatimah, 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 abaki kecil, Fatimah, Fatimah, no babalu udah mau mati. Begitu Fatimah ngelihat bapaknya, loncat
ya kan, tangan kirinya merangkul bapaknya dan tangan kanannya menahan ular tersebut. Ya. Dan kemudian ular ini hilang, kemudian ditanya, ya kan, bapak dari mana? Kok dikejar sama ular itu? Ya kan? Alhamdulillah tadi ketiduran terus diuber-uber sama ular. Begitu diuber, untung ada kamu Fatimah. Apa Fatimah? Bilang, Mbak, itu yang ular tadi itu adalah maksiat yang kau besarkan. Udah benar kemarin mau tobat, ngapain mabuk lagi? Maka makin gede itu maksiatnya. Sedangkan kakek-kakek yang tadi, yang kau minta tolong, dia bilang dia ajus, nggak mampu, udah tua renta, itu amal soleh yang kau biarkan makin lama makin tua dan tidak berdaya. Nah, belajar dari sini, kemudian dia bangun mandi dan akhirnya bertobat. Nah, ini namanya Malik bin Dinar. Setelahnya, ya, nanti cerita ini ada di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Hafidh Imam Abu Yahya Zakaria bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi. Ada namanya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad ini tukang begal. Apa itu begal? Rampok. Tidurnya itu entar di subuh sampai mau maghrib. Habis maghrib dia ngopi kemudian operasi. Jadi kerjaannya itu ngebegal orang, ngerampok orang malam. Tidur pagi, bangun ntar maghrib. Satu ketika dia dibangunin Allah siang-siang bolong. Bangun lah, belum maghrib ini mah. Cuman gak bisa tidur lagi. Kemana dia? Ke pasar. Begitu ke pasar, ada anak kecil yang mau disuapin sama emaknya. Nggak mau tuh bocah. Kata emaknya, ayo mam, makan ayo. Apa kata emaknya? Kalau lu nggak mau makan, ntar gua serahin sama Fudail bin Iyad. Itu bocah dibilang begitu langsung mangap. Makan. Kata Fudail, sebegitu sadisnya, sampai anak kecil itu ketakutan nggak mau makan, tapi dibilang nama Fudail bin Iyad itu mau makan. Mikir dia, kok sadis bener ya, jahat bener saya. Akhirnya dia memutuskan pulang. Begitu mau pulang, keluar pasar, ada orang lagi nurunin barang. Apa kata dia? Cepet, nah, asri masita, cepet. Kenapa cepet? Kalau entah udah gelap, mati kita ketemu Fudail. Padahal Fudailnya lagi di situ. Ini kalau kita nggak buru-buru ketemu Fudail, mati kita. Karena kan nggak ada yang kenal Fudailnya. Dia operasinya malam, yang kedengaran suaranya doang. Orang nggak tahu mukanya. Apa kata Fudail? Begitu rendahnya harkat derajat martabat saya di hadapan manusia. Mikir dia, ya Allah, sebegitu jeleknya saya. Akhirnya dia pengen tobat, kepikiran, tanggung udah malam, operasi lagi aja. Nah, begitu mau operasi, dia ngelihat tetangganya, Fudail ini naksir sama tetangganya, ya. Jadi dia ngintip dulu tetangga sebelah. Ini jangan disalahartikan nih. Ntar kalau mau tobat ngintip dulu tetangga sebelah, begitu katanya. Ya, jangan. Jadi dia intip, kenapa? Dia seneng sama nih perempuan, cem-cemannya. Cuman tuh cem-cemannya nggak demen sama dia. Kenapa? Dia tahu Fudail ini perampok, tukang begal. Karena dia kangen banget dilihat lampunya nyala, dia naik ke loteng, dilongok. Pas dilongok, diintip, ternyata lagi sholat. Begitu sholat, apa kata dia? Atal awani, inilah mungkin waktunya aku bertobat, ya Allah. Heran ngapain dia? Mandi, ya kan? Mandi besar, mandi bersih, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dia lama di Madinah dan belajar bersama Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Terakhir ada yang namanya
Abdullah bin Maslamah al-Iraqi. Dia orang kaya, tapi memang mohon maaf nggak maksiat, tapi hidupnya bergelimang harta. Apa aja dia punya, sehingga dia nggak kenal ada ulama besar ya namanya Ibnul Hajjaj. Kalau ada Ibnul Hajjaj datang, itu orang pada ngumpul ya, pada belajar sama dia. Karena apa? Karena beliau seringkali menyampaikan hadis-hadis baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu keluar ya, habis dari mall, kira-kira begitu ya. Jadi kalau mall itu berarti tempat belanja ya. Yang punya mall berarti sahibul mall. Kalau yang bayar zakat berarti sahibul mal. Ya, jadi yang punya duit bayar zakat berarti sahibul mal. Yang punya tempat belanja ya mall berarti sahibul mall. Yang terawih merem mulu. Ya, kalau di Masjid Al-Mujahidin nyender mulu, berarti itu namanya sahibul molor. Jadi yang bayar zakat sahibul mal, yang punya tempat belanja sahibul mall, yang dikit-dikit menjep merem berarti sahibul molor. Ya. Keluar dia dari pasar, ya kan, dari mall, sahibul mall dia, ya, orang kaya, bebas, sultan mau ngapain aja. Begitu dia keluar dia bingung, kok orang nggak pada mau salaman sama saya? Kan saya orang kaya. Malah yang disalamin itu Ibnul Hajjaj. Emang itu siapa? Kata temannya, emang kamu nggak tahu itu siapa? Itu alim kabir, itu ulama besar. Warasahu bima fihi Rasul. Dia tahu apa yang disampaikan Rasul. Akhirnya apa? Ini Abdullah bin Maslamah kemudian marahin dia. Apa kata dia? Hadisni bima haddasahun Nabi. Tolong sampaikan ke saya satu hadis saja yang kau tahu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ibnul Hajjaj? Ntar aja, ini memang di jalanan. Ntar kalau mau hadis di Masjid Al-Mujahidin aja. Terus kesel, orang kaya digituin kesel loh. Ditarik lehernya, ya kan? Diambil pisaunya, kemudian diancam sama dia. Hadis nih bima haddasahun Nabi. Sampaikan sekarang hadis yang disampaikan Nabi. Kalau enggak kamu saya tusuk. Apa kata dia? Oke, kalau kau mau hadis langsung dari Rasul. Apa kata Rasul? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idalam tastahi fasna ma syi'ta. Yang ulama, orang soleh, ambiya sampaikan min kalamatin nubuwil ula, dari yang pertama kenabian sampai sekarang, idalam tastahi, kalau kamu enggak malu fasna ma syi'ta, silakan ngapain aja, silakan. Mau bunuh saya boleh, mau ngapain aja boleh ya, mau masuk warteg boleh. Kadang-kadang motor kita emang kalau nggak diservis suka begitu. Kalau bulan puasa suka negong dewek ke warteg, ya kan, tiba-tiba kok belok ke warteg, bukan salah orangnya, ya salah motornya, nggak diservis, ya kan. Nah, itu berarti pasna masyita, silakan ya, kerjakan semaumu. Begitu dibilang gitu, pisaunya jatuh dan kemudian dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari sini ya, mudah-mudahan ada tukang begal, tukang mabok, pezina, orang kaya dan seterusnya, itu akhirnya masih Allah kasih hidayah dan kemudian bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sejelek-jeleknya kita, sejolim-jolimnya kita, sebanyak-banyaknya dosa kita, masing-masing besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar dari sini jangan lupa bayar zakat di mana? Di Masjid Al-Mujahidin. Kenapa? Karena Abu Bakar sempat bilang,
hadhihi faridatus shadaqah. Inilah sedekah yang diwajibkan. Berarti yang diwajibin sedekah apa zakat? Sedekah semua. Cuman kalau zakat shadaqah muhaddadah, sedekah yang ada nominalnya. 5% kalau dia nyiram dewek timun surinya, 10% kalau dia nungguin hujan, 2,5% kalau dia punya tabungan di ATM-nya. Ntar cek ATM-nya Pak, ada nggak 4 juta kira-kira? Kira-kira ada nggak 4 juta? Ada, ya. Kena zakat nggak? Kena. Dari mana tahunnya? 85 gram emas dikali berapa gram sekarang, berapa duit? Yang emas 24 udah jarang, yang banyak 21. Taruh gope 85 gram kali 500.000 berapa? 42.500.000 dibagi 12 bulan berapa? 3.600.000. Berarti kalau duitnya 3.600.000 kena zakat. Taruh duitnya 4 juta, berarti zakatnya berapa? 2,5% berapa? Ini kalau ngomongin zakat pura-pura budeg nih. Ya, suka begitu kan? Ya. Gampangnya duit 4 juta, sejuta, betul? 2,5%, 2,5%. Berarti sejuta 2,5%-nya berapa? Iya, jigo, ya kan? 2,5, ya kan? 25.000, ya kan? Kalau 4 juta berarti cepet. Punya duit 4 juta, ngasih cepet ke Masjid Al-Mujahidin, encer apa encer? Encer. Punya duit 40 lembar, merah semua, 40 lembar. Atuh doangan, kasih ke Baji Mahfuz, atuh doang. Ya, kasih sesepul, atuh doangan, encer apa encer? Encer dong, punya 40 lembar, cuma atuh doang diambil, encer. Ya, maka itu namanya sedekah muhaddadah, sedekah yang ada nominalnya. Tapi ada sedekah yang nggak ada nominalnya. Mana itu? Biasanya ada susu di sini. Ini nggak apa-apa ya susunya. Jangan tanya aja. Susu habis nggak manfaatnya? Habis nggak? Itu namanya sedekah yang nggak ada batasan. Gorengan. Kalau di Arab kan korma, betul. Kalau di kita nggak kena korma, gorengan, ya kan? Pokoknya gorengan, pokoknya risol, ya pokoknya bakwan. Itu berarti sedekah yang ghairu muhaddadah, nggak ternominalkan. Es teler, es kelapa, ya kan? Kue putu mayang, apalagi lopis, sagun bagaimana makannya? Ya. Itu namanya sedekah yang nggak ternominalkan. Itu diwajibin juga Ramadan, tapi emang nggak dinominalkan. Kalau sedekahnya berupa barang, kipas angin, mic, ya kan, berupa barang, CCTV misalnya, karpet nih yang baru misalnya, ini namanya infak. Sedekah yang bentuknya barang berarti infak. Ya. Kalau sedekahnya nggak hilang-hilang, nggak habis-habis, masjid kita nih, ya, berarti dia jadi wakaf. Ayo, jangan sampai puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita, mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh, digantung-gantung sama Allah, diterima kagak, ditolak kagak. Karena apa? Hatta antu adiyah zakah, sampai kita bayar zakat. Ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu pakai gelang nggak? Cincin, yang godek-godek yang nggak pakai, hati-hati. Berarti disimpan di lemari. Kalau disimpan di lemari berarti kena zakat. Kata Imam Syafi'i, yang nggak kena zakat yang mana? Yang dipakai di leher. Makanya yang di lemari itu pakai semua, di leher pakai semua, gelang pakai semua. Tanya tempat wudhu mana ya? Tempat wudhu. Itu kalau dipakai semua, sepakat Imam Syafi'i itu tidak kena zakat. Tapi kalau disimpan dia kena zakat.
Mudah-mudahan Allah bimbing kita sehingga Allah ampuni dosa kita, dan Allah jauhkan kita dari fitnah harta kita sehingga kita malas ngeluarin zakat dan sedekah, sehingga kita mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Karim. Allahumma shalli ala Muhammad ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Usikum manasik taqwa faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.